John F. Kennedy adalah presiden ke-35 dari Amerika Serikat yang memerintah dari tahun 1961 hingga 1963. Ia lahir pada 29 Mei 1917 di Brooklyn, Massachusetts. Di masa pemerintahannya, JFK dikenal sebagai pemimpin yang memimpin transformasi besar dalam bidang politik, sosial, dan budaya di Amerika Serikat. Ia memimpin upaya untuk mengatasi diskriminasi ras dan mempromosikan hak-hak sipil bagi semua warga negara. Ia juga memimpin upaya untuk mengatasi krisis nuklir dengan Uni Soviet pada tahun 1962 saat krisis Kuban. Semua yang dilakukannya tersebut sangatlah baik untuk Amerika Serikat. Namun sayang, pada tahun 1963, Presiden Amerika Serikat ke-35 tersebut tewas ditembak saat mengendarai iring-iringan mobil melalui Dealey Plaza di pusat kota Dallas, Texas. Pada akhir September tahun 1963, Presiden Kennedy sedang melakukan perjalanan berpidato di 9 negara bagian yang berbeda dalam waktu kurang dari seminggu. Perjalanan tersebut bertujuan untuk membahas sumber daya alam dan upaya konservasi, menyuarakan hal-hal bertema pendidikan, keamanan nasional, dan perdamaian dunia untuk mempersiapkan kampanye pemilihan presiden pada tahun 1964 mendatang. Detik-detik Presiden John F. Kennedy ditembak. Pada Jumat pagi, 22 November 1963. Ribuan orang telah berkumpul di tempat parkir di luar Hotel Texas, hotel tempat keluarga Kennedy menginap. Sebuah platform telah didirikan dan Presiden, yang saat itu tidak mengenakan pelindung dari cuaca yang sedang hujan, keluar untuk membuat beberapa pernyataan singkat. Presiden mengulurkan tangan untuk berjabat tangan di tengah masyarakat dan mendapat respon yang sangat baik. Rombongan Presiden meninggalkan hotel dan pergi ke pangkalan Angkatan Udara Carswell untuk penerbangannya ke Dallas. Ketika tiba di Love Field, JFK dan Nyonya Kennedy turun dan langsung berjalan menuju pagar tempat berkumpulnya para simpatisan, dan mereka saling berjabat tangan. Setelah itu, mereka meninggalkan bandara dan melakukan perjalanan yang melintasi pusat kota Dallas, perjalanan ke Trade Mart di mana Presiden dijadwalkan untuk berbicara pada jamuan makan siang. Mereka duduk di mobil atap terbuka Lincoln, sembari melambaikan tangan ke warga yang berbaris di pinggir jalan. Mobil kemudian belok di Main Street di Dealey Plaza sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat melewati gedung Texas School Book Depository, tiba-tiba saja ada suara tembakan. Ternyata tembakan tersebut mengarah dan mengenai leher serta kepala Presiden. Gubernur sendiri ditembak di punggungnya. Segera, iring-iringan mobil itu melaju ke Parkland Memorial Hospital. Presiden Kennedy dan Gubernur Connally terluka parah. Kennedy diantar menggunakan mobil yang melaju ke Parkland Memorial Hospital, namun hanya sedikit yang bisa dilakukan untuk Kennedy. Kennedy dinyatakan meninggal dunia 30 menit kemudian di Rumah Sakit Parkland, Dallas. Usianya 46 tahun saat itu. Wakil Presiden, Lyndon B. Johnson berdiri di kompartemen yang penuh sesak mengambil sumpah jabatan, yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Distrik A.S. Sarah Hughes. Ia mengambil sumpah presiden di atas Air Force One, pesawat kepresidenan AS. Sumpah kepresidenan tersebut disaksikan oleh 30 orang, termasuk Jacqueline Kennedy yang masih mengenakan pakaian berdarah. Setelah selesai, pesawat kepresidenan itu terbang menuju Washington. Di hari berikutnya, 23 November, Presiden Johnson menyatakan 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional untuk menghormati mendiang Kennedy. Pada hari itu juga, ratusan ribu orang memadati jalanan Washington untuk menyaksikan jasad Kennedy dari Capitol Rotunda ke Katedral Katolik St. Matthew. Setelah menjalani misa, jasad Kennedy kemudian dibawa ke Pemakaman Nasional Arlington, tempat pemakaman bagi 99 pemimpin negara. Pelaku penembakan. Kurang 1 jam setelah Kennedy tertembak, Oswald membunuh seorang polisi yang menanyainya di jalan dekat rumahnya di Dallas. 30 menit kemudian, ia ditangkap di sebuah gedung bioskop. Oswald secara resmi didakwa bersalah atas pembunuhan Presiden Kennedy dan perwira J.D. Tippit pada 23 November. Beberapa hari setelah penembakan, Oswald ditembak mati saat sedang ditahan oleh polisi. Setelah investigasi yang dilakukan oleh Komisi Warren, lembaga independen yang dibentuk untuk menyelidiki kematian JFK, Oswald dinyatakan sebagai pelaku tunggal dalam pembunuhan tersebut.
Namun, teori konspirasi yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kematian JFK masih banyak dibahas dan diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa teori konspirasi yang beredar menyatakan bahwa CIA, MOK, atau pemerintah federal memiliki peran dalam kematian JFK. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan untuk mendukung teori-teori tersebut dan Komisi Warren tetap berpendapat bahwa Oswald adalah pelaku tunggal. Secara umum, kematian JFK masih menjadi salah satu kasus misterius dan membingungkan dalam sejarah Amerika Serikat dan masih memancing perdebatan dan spekulasi hingga saat ini.